Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Hakim, mahasiswa PPG Mapel Guru Kelas MI batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Profesor Kiai Saifuddin Zuhri, Purwokerto, dengan NIM 254114082658. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Nahdlatul Sibyan kelas 4 dengan materi keanekaragaman hayati. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ketuanya. Siap, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengabsen kehadiran Dana Rizky, Rezan Sori, Ahmad Buyung, Aditya, Reiki Ega, Jenis Rajendra, Putriana, Akila Karunisa, Miladia Zahra. Alhamdulillah dari semua tidak ada yang izin. Baik, sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, kita memiliki sifat nasionalisme. Mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Oke, yang pertama, apa keanekaragaman hayati itu? Ada yang tahu? Oh ya, silakan masukkan. Oke, bagus. Yang kedua, sebutkan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Ada yang bisa makanan? Oh ya, silakan. Ya, hewan ada kucing, lebah dan kupu-kupu. Kalau tumbuhan apa, Mbak? Pohon mangga dan pohon jati. Oke. Jelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati di sekitar kita, tempat tinggal kita. Nanti kita akan mengidentifikasi hewan yang ada di sekitar kita itu apa saja yang termasuk keanekaragaman hayati. Tumbuhan itu juga apa saja. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara keanekaragaman hayati dengan mata pencaharian masyarakat. Nah, hubungannya nanti apa? Contoh, ada lebah. Hubungan dengan pencaharian masyarakat itu apa? Ada pohon jati dan lain sebagainya. Yang ketiga,
Peserta didik mampu menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati. Kita akan ice breaking. Ikuti apa yang saya ucapkan. Saya mengucapkan, kalian yang bergerak. Tangan angkat di atas. Goyangkan. Terus stop. Ke depan. Ke atas. Stop. Stop, bukan goyang-goyang. Didengarkan, berarti kalian belum konsentrasi. Lagi, goyangkan lagi tangannya. Terus stop. Ke samping. Ke atas. Stop. Goyangkan. Stop. Goyangkan. Stop. Oke. Duduk lagi, terima kasih. Kita akan melihat video pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak hebat, coba perhatikan gambar di samping. Terdapat berbagai macam hewan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Setiap makhluk hidup memiliki wujud dan perilaku yang berbeda. Keragaman inilah yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Jadi anak-anak, keanekaragaman hayati merupakan keseluruhan kekayaan makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk di dalamnya materi genetik dan ekosistem yang terbentuk. Selanjutnya, tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati terbagi tiga, yaitu yang pertama, keanekaragaman gen. Kedua, keanekaragaman spesies atau jenis. Yang terakhir, keanekaragaman ekosistem. Anak-anak hebat, selanjutnya Ibu akan membahas tingkat keanekaragaman hayati satu persatu beserta contohnya. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen merupakan variasi antara individu sejenis dalam satu spesies. Keanekaragaman gen ini dapat terjadi secara alami karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau perkawinan. Tetapi selain itu, keanekaragaman gen juga bisa disebabkan oleh faktor kesengajaan atau buatan manusia. Nah, anak-anak, keanekaragaman gen pada makhluk hidup dapat menyebabkan setiap individu memiliki sifat, karakteristik, dan wujud tertentu yang berbeda satu sama lain meski masih dalam satu spesies. Contoh keanekaragaman gen. Yang pertama, variasi warna kulit manusia. Manusia satu dengan lainnya memiliki warna kulit yang berbeda-beda loh. Warna kulit tersebut bisa tergantung pada daerah tempat tinggal. Yang kedua, variasi bunga mawar. Mawar merupakan tanaman satu spesies yang memiliki berbagai variasi. Salah satunya memiliki warna yang berbeda, yaitu ada warna merah, putih, kuning, pink, biru, dan lain. Selanjutnya, keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies merupakan variasi jenis dan menjadi spesies berbeda. Keanekaragaman spesies merujuk pada variasi atau perbedaan spesies yang ada di wilayah bumi. Contoh keanekaragaman spesies. Yang pertama, spesies serangga. Spesies serangga ini beragam, ada kupu-kupu, capung, belalang, lebah, dan lainnya. Contoh yang kedua yaitu spesies kucing besar. Kucing besar ini contohnya macan tutul, dan singa. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan jenis kenampakan alam yang lahir dari interaksi ragam makhluk hidup dan lingkungannya. Keanekaragaman ekosistem terjadi karena adanya interaksi antar populasi organisme atau antara populasi organisme dengan lingkungannya yang membentuk suatu ciri khas. Nah, anak-anak, tak hanya itu, keanekaragaman ekosistem dapat terbentuk karena adanya pengaruh keanekaragaman gen dan keanekaragaman spesies. Contoh keanekaragaman ekosistem yaitu hutan hujan tropis, padang pasir, sabana, dan rawa. Apa sih manfaat keanekaragaman hayati? Yuk simak balik penjelasannya. Manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama sebagai bahan pangan. Nah, anak-anak, contohnya dapat dilihat pada gambar. Berbagai macam rempah-rempah, ada kemiri, lada, cengkeh, dan lain-lain. Hayati yang kedua, yaitu sebagai bahan obat-obatan. Contohnya jahe.
Jahe dapat digunakan sebagai peredam mual, mengurangi reaksi inflamasi, membantu meredakan berbagai gangguan pencernaan. Selanjutnya, kumis kucing digunakan untuk mengobati infeksi saluran kencing. Keanekaragaman hayati juga bermanfaat sebagai sumber pendapatan. Pemanfaatan suatu bagian tertentu pada flora maupun fauna dapat dijual dan hasilnya digunakan sebagai sumber pendapatan. Yang terakhir yaitu sebagai sarana rekreasi. Melimpahnya keanekaragaman hayati akan menjadikan suatu kawasan memiliki pemandangan yang indah, sehingga kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata alam. Sekarang Pak Guru mau bertanya, ada berapa tingkatan keanekaragaman hayati? Ada yang bisa? Berapa ya? 3. Betul nggak salah? Betul. Oke. Yang kedua, sebutkan ketiga keanekaragaman hayati. 1 apa? Oke. 2, spesies. 3, ekosistem. Itu tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, manfaatnya itu apa? Tadi yang pertama ada sebagai obatan, contohnya jahe. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan apa keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu disebut juga dengan biodiversitas. Itu nama lain dari keanekaragaman hayati, yaitu suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri yang dapat diketahuinya dengan cara observasi ataupun pengamatan. Kemudian tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama tingkatan genetik, yang kedua spesies atau jenis, dan yang terakhir itu adalah ekosistem. Yang pertama tingkat gen itu adalah keanekaragaman genetik dalam satu jenis makhluk hidup yang menghasilkan sifatnya berbeda, ciri-cirinya juga berbeda setiap individu. Contohnya kalian pernah lihat mangga? Mangga itu macam-macam, mangga rum, karung kae, yang nyaru di rumah. Nah, itu bukan arum itu, tapi mangga arum manis. Selain arum manis ada mangga mana lagi, dan macam-macam. Kemudian ada yang namanya kucing. Pernah lihat kucing? Banyak di desa. Daerahmu akeh? Di rumahmu ada? Ada kucing kampung. Kucing kampung itu biasa. Ada kucing Persia, ada kucing Angora. Keanekaragaman jenis atau spesies, yaitu keanekaragaman terjadi karena ada suatu akibat. Banyak jenis atau spesies makhluk berbeda tapi dalam satu kelompok. Contohnya yang pertama itu adalah serangga. Serangga itu banyak. Kupu-kupu itu juga termasuk serangga. Kupu-kupu, semut, kemudian belalang. Pernah lihat belalang? Pernah ke sawah? Ya, kamu bisa cari belalang di sawah. Banyak di tumbuhan kampung. Ketiga, itu adalah keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu keanekaragaman bentuknya karena adanya interaksi antara berbagai jenis makhluk hidup antara gen dan spesies, ya, dengan lingkungan hidup dan tidak hidup di suatu wilayah. Contohnya seperti padang pasir. Kalau kalian besok sudah punya uang banyak, bisa di padang pasir di Arab Saudi, di sana ada padang pasir. Kemudian ada yang namanya sabana. Sabana itu di daerah luar negeri, itu banyak sabana. Itu hewan liar-liar itu banyak. Manfaatnya keanekaragaman hayati. Yang pertama contohnya tumbuhan. Tumbuhan itu manfaatnya banyak sekali. Yang pertama buat bahan pakaian. Pernah lihat pohon kapas? Di sini tidak ada. Pohon kapas itu bisa digunakan sebagai bahan pakaian, nanti diolah menjadi benang.
Yang kedua, sebagai material bangunan, contohnya kayu jati. Banyak kayu jati di daerah kita. Kamu bisa lihat di sawah-sawah itu ada pohon jati, itu bisa dibuat untuk rumah, bisa dibuat untuk meja kalian itu, kursi kalian itu, ya. Kursi, meja itu dari kayu jati bisa terbentuk karena ada kayu jati. Ada juga kayu mahoni, masih banyak lagi kayu-kayu. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan makanan atau minuman. Bahan makanan seperti jagung, padi, ya. Itu sedikit materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Sekarang Pak Guru akan membagi 3 kelompok. Sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sebutkan atau tuliskan 3 hewan. Tuliskan 3 hewan dan tumbuhan khas daerahmu. Kelompok 1 ini diskusikan. Kelompok 2 mengidentifikasi gambar sesuai tingkat keanekaragaman hayati. Gambar A, gen tingkatnya apa, gen atau apa ya. Ini didiskusikan kelompok. Dan yang ketiga, manfaatnya itu apa gambarnya. Contohnya bioskoping tadi manfaatnya untuk apa, ada olah sutra manfaatnya untuk apa, dan pohon jati manfaatnya untuk apa. Silakan didiskusikan. Begitu. Gambar A itu tingkatan apa, keanekaragaman hayati. Tadi ada 3 toh. Tinggal kalian tulis. Yuk, silakan. Itu kan musyawarah, diskusi dengan temanmu. Sudah? Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah belum? Sudah, kelompok 1 sudah belum? Belum, oke. Sudah? Oke, kalau sudah, perwakilan maju 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, terus. Ya, ulat sutra untuk membuat pakaian. Yang ketiga, pohon jati untuk. Oke, bagus. Tangan ke atas. Kita akan belajar menghitung sambil menggerakkan tangan. Ya. Yang pertama tangan kanan. 1, 3, 1, 2, 3, 3. Oke, Pak Guru akan memberi pertanyaan atau evaluasi kepada kalian nanti dikerjakan. Ini. Dari kelompok kumpulkan jadi 1 sesuai yang punya. Ya, silakan. Salah. Yang belum, ya tak bagi waktu yang dan terima kasih. Ya. Tadi yang hasil diskusi bisa ditunjukkan ke sini. Hasil diskusinya.
selanjutnya kita akan refleksi. Tulis di buku tulis kalian. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran dari perasaan bagaimana pembelajaran. Yang kedua, apa yang sudah kalian pelajari materi hari ini dan materi apa yang sudah dipahami? Tadi belajar tentang apa? Nah, coba pahami materinya apa? Ya, langsung jawaban aja. Yang ketiga, pada bagian mana dari materi bab ini yang dirasa kurang paham? Kurang paham itu apa? Kemudian yang keempat, kepada siapa kamu minta bantuan untuk lebih memahami materi ini? Bagaimana perasaanmu pada pelajaran hari ini? Senang. Yang kedua, materi apa yang kamu pahami? Hah? Keanekaragaman hayati. Oke, pada bab ini yang belum kamu paham apa? Tidak ada, berarti paham kabeh ya. Bagus, 100. Kemudian kepada siapa ketika materi ini tidak kamu pahami? Teman. Oke, lanjut. Sudah kamu pahami? Keanekaragaman hayati. Oke. Pada bagian bab tadi saya belum pahami apa yang belum kalian ada. Oke, berarti 100. Oke, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan, mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, bareng-bareng 1, 2, 3. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahuinya melalui suatu proses observasi atau pengamatan. Yang kedua, tingkat keanekaragaman hayati itu ada di 1 gen, 2 spesies, 3 ekosistem. Kemudian manfaat dari keanekaragaman hayati itu apa saja? Sebagai bahan bangunan, kedua sebagai pakaian, ketiga sebagai obat-obatan, yang terakhir sebagai alat kosmetik. Oke, paham dari sini? Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya tidak? Tidak. Oke. Ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Mawar. Mawar ini termasuk tingkat keanekaragaman apa? Apa maksudnya? Gen. Betul atau salah? Betul. 100 untuk Mas. Lagi. Ini apa ini? Ulat sutra. Manfaatnya itu apa? Angkat tangan. Manfaatnya ulat sutra. Oke, Mas Reza. Membuat bahan pakaian 100. Untuk pertemuan besok pagi kita akan belajar tentang mata pencarian di daerah kita masing-masing dan gunanya atau hubungannya dengan apa itu keanekaragaman hayati nanti itu apa. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.